Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 41. Tak lama kemudian, Clarlista mendapatkan panggilan telepon dari Kevin, sang kakak. "Halo Kak. Kamu di mana? Apa udah bertemu dengan Fauzan? Apa kamu udah membuat janji temu dengannya?" Ingat, Clarlista, dia bukan orang sembarang. Dia orang sibuk. Jangan sia-siakan waktu yang ia luangkan untuk kamu, seru Kevin memperingatkan. "Iya Kak, kemarin aku udah temuin Pak Fauzan dan Senja, istrinya. Aku udah bilang semuanya ke dia dan Pak Fauzan bilang kalau dia ada waktu luang. Dia akan segera kabari aku untuk menjadi mentor bisnisku. Jaga nama baik kakak ya Clar. Perhatikan baik-baik segala ilmu yang diberikan Fauzan. Dia itu teman baik kakak, jangan kecewakan kakak dengan sikap burukmu." Clar, seru Kevin dari balik telepon. "Baik Kak, aku tahu kakak adalah teman baik Fauzan. Aku akan jaga sikap dan belajar ilmu wirausaha darinya dengan sangat baik," ucap Clarlista berjanji. Ucapan Clarlista di dalam sambungan telepon membuat Aksa tercengang. Apa wanita itu memiliki hubungan yang dekat pula dengan Fauzan yang sama dengan Fauzan, musuhnya? Setelah menutup sambungan telepon, Aksa memberanikan diri menanyakan mengenai Fauzan. Tak lupa ia juga merubah sikapnya terhadap Clarlista. "Maaf, apa aku boleh tanya, itu Fauzan yang kamu maksud itu apa bernama Fauzan Arsyadinata?" tanya Aksa penasaran. "Iya, kamu tahu?" tanya Clarlista terheran-heran. "Good job, kali ini aku memiliki mangsa yang baru dan sangat empuk untuk dicelakakan," batin Aksa menatap Clarlista. Clarlista merasa semakin aneh dengan sikap Aksa. Cara berbicaranya yang tiba-tiba melembut membuatnya bingung. Karena tidak akan mungkin ada asap jika tak ada api sebelumnya. "Hei, kenapa bengong? Kamu kenal dengan Pak Fauzan? Oh, atau jangan-jangan Anda juga pernah dimentori bisnis dengan Pak Fauzan ya?" tanya Clarlista mengebu-gebu. "Ah iya begitulah," ucap Fauzan tersenyum ramah. "Oh begitu, oh iya aku Clarlista," ucap Clarlista mengulurkan tangannya. "Adi Aksa, panggil aja Aksa." "Oke Aksa, kamu kayaknya bukan orang sini asli ya?" tanya Clarlista menerka-nerka. "Iya, aku dari Jakarta. Aku ke Surabaya karena ada suatu urusan bisnis. Kamu sendiri bukan orang sini juga kan?"
Bukan, aku dari Jakarta, baru beberapa hari di Jakarta. Sebelumnya aku kuliah di Korea. Aku kesini untuk menjenguk teman yang sedang sakit, jelas Clarlista. Kamu kuliah jurusan apa di Korea? Tanya Aksa mencoba akrab. Aku ambil spesialis bedah saraf di sana, timpal Clarlista. Kenapa gak kuliah di Jakarta aja? Tanya Aksa mencoba mengorek segala informasi. Aku menempuh pendidikan gelar masterku di sana. Tapi sebelumnya aku kuliah di Jakarta juga sih. Oh gitu, lalu apa hubungan dengan belajar bisnis dengan Pak Fauzan? Tanya Aksa terheran-heran. Kakakku menyuruhku untuk mengurus bisnis keluarga, bisnis restoran, karena latar belakangku di bidang kesehatan jadi aku sama sekali kurang paham tentang dunia bisnis, ucap Clarlista terpotong. Maka dari itu kakakmu meminta Fauzan untuk menjadi mentor bisnismu? Tanya Aksa meyakinkan. Exactly. Kalau kamu bisnis apa? Tanya Clarlista masih sambil menikmati makanannya. Aku bisnis di bidang produk pangan. Harga saham di perusahaanku beberapa bulan lalu terjun bebas di pasar saham. Ini semua karena ulah Fauzan. Karena Pak Fauzan? Maksudmu apa? Bukankah tadi kamu bilang justru Pak Fauzan yang mementori bisnismu? Iya, maka dari itu, ia mengetahui celah sedikit tentang seluk-beluk bisnisku. Semua kekuatan, kelemahan hingga para pesaingku, semuanya ia tahu. Tapi kan harusnya Pak Fauzan yang memberimu ilmu untuk kemajuan bisnismu, ucap Clarlista mulai terpancing emosi. Justru dia malah mengakuisisi beberapa anak perusahaanku. Agak sedih, tapi ya bagaimana, daripada perusahaanku pailit dan harus memberhentikan banyak karyawan. Jadi aku harus mengambil langkah ini. Memang Pak Fauzan sejahat itu ya? Tanya Clarlista tak percaya. Memangnya kamu ini kenal dia berapa lama? Kalau aku sih kenal dia udah lama banget, sindir Aksa. Iya, kalau aku pribadi sih kenal dia baru kali ini aja. Tapi kakak dan keluargaku udah lama kenal dengan keluarga Pak Fauzan loh. Dan perusahaan keluargaku baik-baik aja, bantah Clarlista mengingat-ingat. Kalau perusahaanmu baik-baik aja, kenapa gak kakakmu atau anggota keluargamu yang lain yang mengajarimu bisnis? Kenapa harus Fauzan? Tanya Aksa berusaha mengunci perkataan Clarlista. Kak Kevin bisnis supercar di Dubai, dan akhir-akhir ini baru mencoba bisnis baru untuk menjadi supplier bahan-bahan bangunan. Pak Haris adalah salah satu mitra bisnis Kak Kevin, karena dia akan memiliki real estate di sana. Jadi aku gak mungkin meminta Kak Kevin sendiri yang mengajariku, karena dia pasti sangat sibuk, jelas Clarlista. Real estate di Dubai, sial. Kenapa aku baru tahu keluarga Arsyadinata memiliki bisnis itu? Fix aku harus mendapatkan wanita ini dulu, seru Aksa membatin. Keinginan Aksa untuk menguasai harta Fauzan pun semakin membara. Apalagi saat ia tahu bahwa kekayaan keluarga itu bukan hanya pada bisnis dalam negeri saja,
melainkan bisnis di negara lain yang begitu menjanjikan. Rencananya untuk menjadikan senja sebagai alat pancing pun nampaknya akan berjalan mulus. Ditambah lagi dengan peluang besar dari wanita di hadapannya itu, hartanya juga tak kalah menggiurkan. Aku udah selesai makannya. Sekarang kamu mau kemana lagi? Kira-kira kapan pulang ke Jakarta? Tanya Aksa mengalihkan pembicaraan. Boleh aku temenin? Tanya Aksa menawarkan diri. Boleh. Tapi aku mau take away lontong Kupang dulu, ucap Clarlista merapihkan tasnya. Lontong Kupang. Iya, makanan khas Surabaya juga. Semacam lontong sayur tapi dicampur remis gitu. Kayaknya enak. Aku udah lama banget gak makan makanan khas di Korea, gak ada makanan seenak ini sih. Kamu mau? Ucap Clarlista bergurau. Iya juga ya. Tapi aku gak deh, aku alergi kerang-kerangan. Oke, tunggu sebentar ya, ucap Clarlista bergegas menuju booth makanan yang dituju. Clark, hati-hati ya, aku tunggu di sini, ucap Aksa menarik tangan Clarlista dan membuatnya tak bergeming sejenak. Fauzan kembali ke ruang perawatan Agnes dan Neta. Langkah lunglai saat melihat orang yang ia sayangi yang selama ini ia cari harus berbaring lemah. Bagaimana keadaan Agnes? Tanya Fauzan merangkul pinggang Senja. Setelah dokter pergi, keadaan masih seperti ini. Apa yang dokter bicarakan denganmu? Beberapa jaringan syarafnya rusak. Dokter akan mengecek jenis racun yang berada dalam tubuh Agnes. Aku harap aku masih bisa menjadi kakak yang baik untuknya. Senja merasa bersalah sekali akan apa yang dilakukan oleh kakaknya. Tubuh sang sahabat yang sudah lemah masih saja dipaksa untuk meregangkan nyawa. Senja refleks memeluk sang suami. Tubuhnya seolah menuntunnya untuk meredakan amarah yang ada serta menyalurkan permintaan maaf. Kamu adalah kakak yang paling baik. Bahkan sebelum kamu mengenal siapa Agnes, kamu sudah lebih dulu menjadi orang yang begitu baik dengan Agnes dan Tante Neta. Allah pasti akan memberikan kesempatan pada Agnes untuk melihat kakaknya kembali dan merasakan kasih sayang dari seorang kakak. Kamu mencoba menenangkanku, tanya Fauzan membalas pelukan Senja. Kamu maaf, aku lulu terus coba menenangkan kamu. Kamu malah gitu. Nanti kalau aku jutek, aku marah-marah lagi. Nanti kamu balik galak lagi. Kan kamu sendiri yang minta aku buat buka hati aku untuk kamu, seru Senja kesal. Tanpa menjawab perkataan panjang dari sang istri, Fauzan sudah lebih larut dalam suasana dan kecantikan sang istri. Diraihnya wajah sang istri dengan cepat. Dikecupnya lembut bibir ranum wanita menawan di depannya itu. Fauzan tak dapat lagi mengendalikan hasratnya yang bergejolak. Rasanya ia sudah lama sekali tidak merasakan hangatnya sentuhan itu.
Ini rumah sakit, Fauzan, bukan rumahmu. Jangan berperilaku sembarangan, seru Senja melepaskan pelukan Fauzan. Ya udah, berarti kalau aku beli rumah di Surabaya dan kita tinggal di sana, kita boleh lanjutin kan? Sekarang juga aku akan suruhin untuk cari rumah mewah untuk kita di sini. Dan kita bisa lanjutin ini. Gak gitu juga. Jangan mentang-mentang kamu sultan, kamu jadi melakukan segala hal yang kamu mau seperti itu, seru Senja memperingatkan. Kenapa? Itulah gunanya menjadi sultan. Untuk apa selama ini aku membangun bisnis hingga jaya? Kalau aku gak bisa menikmati hasil jerih payah keringatku sendiri, tanya Fauzan seolah membungkam bantahan Senja. Iya tapi kan, belum sempat menyelesaikan ucapannya, lebih dulu Fauzan kembali mengecup lembut bibir tipis itu. Godaan yang terlalu besar nampaknya tak sanggup ia bendung lagi. Fauzan kamu ngerti kata malu gak sih? Gak ya, gak ngerti ya, tanya Senja semakin kesal. Aku menghabiskan waktu yang cukup lama di negara orang, setelah itu kita harus pergi ke kota orang dan kamu harus ikut menyelesaikan masalahku. Masa sekarang refreshing sebentar aja gak boleh? Tanya Fauzan mengerucutkan bibirnya kesal. Iya boleh, tapi nanti ada waktunya, ucap Senja judes. Maaf, aku kebablasan. Aku sangat merindukan kamu, ucap Fauzan kembali mendekatkan tubuhnya pada sang istri. Ah apaan sih kamu, malu itu ada CCTV di ruangan ini, seru Senja mengalihkan pandangannya. Namun lagi-lagi bantahan sang istri tak digubris oleh Fauzan. Hasrat itu masih memaksanya untuk menatap sang istri lebih dekat lagi. Sang pemilik kehidupan, aku mohon tolonglah aku saat ini, beri aku kekuatan untuk menatap matanya yang begitu melemahkanku. Batin Senja menelan salivanya. Ketika keduanya masih larut dalam aktivitas dan kemelut pikiran mereka, Neta pun tersadar. Neta kembali menatap di sekelilingnya yang masih terlihat sama dari sebelum ia terlelap. Agnes, sadar nak, Mama ada di sini, lirih Neta. Sambil merentangkan tangannya, sang ibu berharap sang anak akan segera meraih tangannya. Meski dengan tubuh yang masih sangat lemah, bibir Neta tak berhenti untuk melantunkan doa dan harapan pada sang penguasa kehidupan agar sang anak kembali sehat. Senja yang sadar akan adanya suara lirih Neta, ia melepaskan tangan Fauzan dengan paksa. Dihampirinya sang mertua yang masih terlihat shock. Mama tenang ya. Agnes baik-baik aja. Mama harus jaga kesehatan juga biar kita bisa sama-sama menjaga Agnes, ucap Senja menenangkan Neta. To be continued. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu.
Thanks for watching.